Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siva Hairunisa dan rekan saya. Saya Davina Maharani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi konsep dasar perencanaan pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini kami sudah menyiapkan 5 pertanyaan pretest yang bisa teman-teman jawab terlebih dahulu. Boleh di next slide-nya. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah ada 5 pertanyaan pretest sebelum kita masuk ke materi pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran? Bagi yang ingin menjawab, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, boleh silakan Mima. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Jadi apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran itu adalah suatu proses sistematis yang mana dilakukan oleh para pendidik untuk merancang, terus mengatur dan menetapkan langkah-langkah, materi, metode, serta alat evaluasi yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, terima kasih Mima atas jawabannya. Kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan kedua. Mengapa seorang guru perlu menyiapkan rencana pembelajaran sebelum mengajar di kelas? Boleh silakan Meti. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua. Sebelumnya perkenalkan saya Meti dari kelompok 2. Untuk jawabannya, tentunya seorang guru perlu menyiapkan rencana pembelajaran sebelum mengajar agar proses pembelajaran tentunya lebih terarah, sistematis, dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya rencana pembelajaran yang jelas, tentunya guru dapat menentukan materi, kemudian metode, serta media yang tepat sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan juga tentunya mudah dipahami oleh siswa. Baik, terima kasih Teh Meti atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, apa yang harus dipikirkan seorang guru sebelum memutuskan pembelajaran matematika di kelas? Boleh Teh Siti Khadijah. Ya, sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Jadi sebelum memulai pembelajaran matematika di kelas, pendidik atau guru itu perlu memikirkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang akan diajarkan, metode atau strategi pembelajaran yang sesuai, serta media atau alat bantu yang digunakan.
Oke, baik. Terima kasih Teh Khadijah atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut kalian, apakah perencanaan pembelajaran dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi matematika? Boleh, Teh Islianto. Oke, izin menjawab untuk jawaban nomor 4 itu, iya, perencanaan pembelajaran dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi matematika, karena guru sudah menyiapkan tujuan pembelajaran, metode, media, dan langkah-langkah pembelajaran yang terstruktur sehingga materi dapat disampaikan secara jelas dan sistematis. Oke, terima kasih Teh Islianto. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jika pembelajaran dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, apa kira-kira yang akan terjadi di dalam kelas? Boleh, silakan Teh. Boleh, Teh Ajeng, silakan menjawab. Izin menjawab yang mulia, pembelajaran jadi tidak terarah dan tujuan pembelajaran sulit tercapai. Oke, baik. Terima kasih Teh Ajeng atas jawabannya. Kita lanjut ya ke materi kita pada hari ini mengenai konsep perencanaan pembelajaran matematika. Boleh di next slide, Teh. Oke, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Dona. Silakan, Teh. Baik, boleh di next Teh. Di sini ada tujuan perencanaan pembelajaran. Merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama ada memberikan arah dan tujuan yang jelas, kemudian mencapai kompetensi yang telah ditentukan, yang ketiga ada menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, selanjutnya ada mengantisipasi kendala dalam pembelajaran, yang kelima ada menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, yang keenam menjamin proses evaluasi yang terarah, ketujuh ada mendorong profesionalisme guru, dan yang terakhir ada menciptakan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Boleh di next. Selain memiliki tujuan, perencanaan pembelajaran juga memiliki fungsi, ya, di antara lain yang pertama ada pedoman kerja, yang kedua ada pengorganisasian, selanjutnya ada pengendalian, prediktif, koordinasi, inovasi, motivasi, dan evaluatif. Fungsi pembelajaran selanjutnya dari beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan pembelajaran sosial, dan yang terakhir ada andragogi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada manfaat dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Perencanaan yang baik tentunya pasti akan membantu mengarahkan kegiatan pembelajaran lebih terstruktur dan terarah, dan memungkinkan penggunaan waktu secara efektif
dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efisien. Untuk manfaat yang kedua yaitu menyediakan pedoman kerja. Perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dasar bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat membantu mengatur tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, serta menyediakan alat ukur untuk menilai ketepatan dan kelambatan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih aktif dan efisien, meningkatkan partisipasi siswa, dan meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang keempat, menghemat sumber daya. Perencanaan pembelajaran yang baik dapat menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, serta memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Kemudian yang kelima, meningkatkan kompetensi guru. Perencanaan pembelajaran mendukung peningkatan dan pengembangan kompetensi guru, membuat mereka lebih siap dan profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Perencanaan pembelajaran mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur dan terarah, yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko dan meningkatkan kontrol. Perencanaan pembelajaran membantu mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran dan memberikan peluang untuk lebih banyak kontrol dan pengawasan selama pelaksanaannya. Boleh di next ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan rencana pembelajaran matematika. Yang pertama pastinya kita melakukan identifikasi mata pelajaran dengan meliputi nama mata pelajaran, jenjang sekolah, dan kelas atau semester. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, dengan memperhatikan hal-hal yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran matematika. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian langkah yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah tujuan pembelajaran untuk satu kali pertemuan dan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dasar adalah misalkan yang pertama, siswa dapat mengubah pecahan ke bentuk persen. Atau yang kedua, siswa dapat mengubah desimal ke bentuk pecahan, dan seterusnya. Kemudian langkah yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan tolak ukur pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Rumusannya tidak harus membuat substansi peserta didik. Indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas, contohnya seperti mengubah pecahan ke bentuk desimal atau mengubah desimal ke bentuk pecahan. Yang kelima, boleh di next ya. Langkah yang kelima yaitu menyusun uraian materi pembelajaran. Uraian materi disusun berdasarkan materi pokok dan materi pokok itu ditetapkan berdasarkan kompetensi dasar. Uraian materi juga harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan operasi di dalam matematika. Kemudian langkah keenam, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik, peserta dan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian langkah ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini adalah maksudnya rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yang kedelapan, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tulis maupun lisan
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Kemudian langkah terakhir yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini didasarkan oleh alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran satu kompetensi atau beberapa kali pertemuan tatap muka dan mengacu pada tahap-tahap pembelajaran umum seperti kegiatan awal, inti, dan penutup. Penentuan waktu ini setiap tahap kegiatan didasarkan pada keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan tahap-tahap pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi konsep dasar perencanaan pembelajaran pendidikan matematika, dipersilakan. Boleh Teh Sindona. Perkenalkan, saya Messi Dona Kaisara, perwakilan dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu, kan seorang guru, misalnya seorang guru matematika itu telah menyusun program tahunan dan program semesternya dengan baik. Namun, pada saat pelaksanaan pembelajaran, ternyata banyak siswa yang belum memahami beberapa materi, sehingga guru tersebut itu harus mengulang pembelajaran dan jadikan waktu yang tersedia ini menjadi kurang cukup. Nah, bagaimana menurut kalian cara menyesuaikan program semester tanpa mengabaikan kompetensi dasar yang harus dicapai? Terus strategi apa yang kira-kira dapat dilakukan agar tujuan pembelajarannya tetap tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Maisin atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya. Boleh dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, Teh Siti Khadijah. Izin bertanya. Saya Siti Nur Aulia dari kelompok 2. Izin Ya, bertanya, kan tadi dari beberapa teori belajar yang disebutkan ada behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, teori mana yang menurut kalian itu paling cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika? Jelaskan alasannya. Terima kasih. terima kasih Teh Aul. Boleh Teh Adinda. Baik, sebelumnya izin masuk. Saya Adinova Ismail, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya. Dalam sebuah kelas kan ada beberapa siswa dengan kemampuannya yang beragam. Nah, bagaimana guru itu menyesuaikan perencanaan pembelajaran agar tetap efektif bagi semua siswa? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Adin. Boleh lanjut. Silakan Teh Adin. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diniatul Fatihah dari perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, dalam langkah membuat rencana kegiatan pembelajaran, salah satunya adalah menentukan jenis penilaian. Lalu menurut kelompok kalian, gimana caranya memastikan bahwa penilaian yang digunakan itu akan adil dan objektif atau tidak ada unsur lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Dini atas pertanyaannya. Dari kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya?
dari kelompok 6 bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Teh Aini. Oke, baik. Karena kelompok 6 ada trouble sedikit, kita lanjut dulu ke kelompok 7. Baik, perkenalkan nama saya Tongam Syaloho dari perwakilan kelompok 7. Saya ingin bertanya dari beberapa fungsi perencanaan pembelajaran seperti pedoman kerja, pengendalian dan evaluatif. Menurut kalian fungsi mana yang paling penting bagi guru? Tolong jelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 8. Baik, perkenalkan saya Aulia Salsabila Rusyidiana dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya ke kelompok 4. Menurut kelompok 4, apakah perencanaan pembelajaran itu lebih berpengaruh terhadap keberhasilan guru yang mengajar atau keberhasilan siswa yang belajar? Tolong dijelaskan alasannya. Terima kasih. Terima kasih Teh Aul. Kita lanjut ke kelompok 9. Baik, perkenalkan nama saya Salma Hafiza, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, misalnya dalam satu kelas terdapat siswa yang cepat memahami konsep, tapi ada juga siswa yang masih kesulitan memahami konsep. Nah, jika pembelajaran dirancang berdasarkan teori kognitivisme, strategi seperti apa yang dapat dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran agar kedua kelompok siswa yang memiliki pemahaman yang berbeda tetap terlibat aktif dalam proses berpikir dan pemecahan masalah, dan sebutkan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 10. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Yalmudin, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya. Nah, jika tujuan pembelajaran itu sudah dirumuskan dengan baik, tetapi hasilnya itu belajar siswanya itu tetap rendah. Nah, terus faktor apa saja yang mungkin menjadi penyebabnya? Terima Baik, kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut kelompok 11. Baik, perkenalkan saya Faiza dari kelompok 11. Pertanyaannya, dalam praktik di sekolah, seringkali guru sudah membuat perencanaan pembelajaran seperti RPP atau modul ajar. Tetapi pelaksanaan di kelas itu tidak selalu sesuai dengan rencana. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara guru tetap mempertahankan tujuan pembelajaran meskipun terjadi perubahan situasi saat proses belajar berlangsung? Oke, terima kasih Teh Faiza atas pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 12. Baik, perkenalkan saya Nur Laila, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya, menurut kalian, bagaimana cara guru menentukan alokasi waktu agar semua kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Laila. Lanjut kelompok 13. Oke, izin masuk. Saya Islamia, izin bertanya dari kelompok 13. Jika prinsip andragogi diterapkan pada siswa sekolah, apa saja kelebihan dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Islam. Kelompok 6, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Izin masuk ya, perkenalkan nama aku Nur Rahmaini, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Kalau misalkan dalam nantinya di lapangannya, di prakteknya gitu kan, apakah perencanaan pembelajaran ini akan lebih berorientasi pada kebutuhan siswa atau perencanaan pembelajaran ini bakal disesuaikan dengan tuntunan kurikulum gitu. Cukup dari kelompok 6. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Aini atas pertanyaannya. Langsung saja ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah disampaikan kepada Teh Davina, dipersilakan. Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Kalau menurut kami,
teori belajar yang paling cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika adalah teori konstruktivisme, karena dalam teori konstruktivisme tersebut siswa membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman dan proses berpikir aktif. Apa sudah cukup jawabannya, Teh? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik, izin melanjutkan. Untuk pertanyaan dari kelompok 3, dalam kelas dengan kemampuan siswa yang sangat beragam, bagaimana guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran agar tetap efektif bagi semua siswa? Untuk jawabannya, yang pertama, sebaiknya guru melakukan asesmen awal dengan tujuan agar guru mengetahui kemampuan awal siswa melalui tes diagnostik atau pengamatan, sehingga guru dapat memahami perbedaan kemampuan siswa yang ada di dalam kelas. Yang kedua, guru dapat menerapkan pembelajaran diferensial. Guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tugas yang lebih menantang, sedangkan siswa yang masih kesulitan diberikan bimbingan tambahan. Untuk yang ketiga, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, kerjasama tim, presentasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya itu agar semua siswa dapat terlibat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, guru juga dapat membentuk kelompok belajar yang beragam. Dengan membentuknya kelompok belajar, siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, tujuannya agar mereka dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Kemudian yang terakhir, guru dapat memberikan umpan balik dan pendampingan. Guru juga perlu memberikan bimbingan dan umpan balik secara berkala agar siswa dapat mengetahui perkembangan belajar mereka dan memperbaiki kekurangannya. Bagaimana, Teh Adin, apakah cukup jawabannya? Bagaimana kelompok 3, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dona. Terima kasih. Siapa
Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.